Shalom. Salam sukacita Natal bagi kita pada pagi hari ini. Semuanya kita tentunya merasakan damai sukacita Natal, amin ya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sukacita Natal yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bisa melewati sampai akhir tahun ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Meninggikan nama Tuhan. Memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja bagi hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Bahkan kami mendapatkan kelepasan yang datang daripada Tuhan. Dan kami juga Tuhan akan menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah awal dan akhir bagi kami. Engkau Raja yang kekal. Hidup kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami dedikasikan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari kita mau berhimpun pada pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Masih suasana Natal, kita masih siapkan hati kita untuk tetap kita bersukacita di dalam suasana Natal pada pagi hari ini.
kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami tempat ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, syukur bagimu Yesus. Tidak ada yang bisa kami agungkan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan. Ajaib
memuji Tuhan. Karena ini musiknya sangat indah sekali, jadi semuanya tangannya di atas ya. Kita sama-sama katakan dari pulau dan benua memuji Tuhan. Amin. Kita di sini GBI Rock Tabanan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari silakan kita. Ya, biarlah kemuliaan Tuhan.
mari bersorak lebih lagi untuk Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sholat kami, dia Yesus sholat kami, dia menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sholat kami, dia Yesus sholat kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi persembahan untuk diakonia. Mungkin Bapak Ibu yang belum menerima persembahan bisa dilayani oleh Hasher. Baik, mungkin kita semua kita mulai berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus
atas anugerah-Mu, cinta kasih-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dalam sepekan ini ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan memberi persembahan yang terbaik ya Bapa. Kiranya Kau layakkan, Kau sucikan persembahan diakonia ini Tuhan. Biarlah persembahan diakonia Tuhan untuk memberkati setiap saudara-saudara kami yang memerlukan ya Bapa. Dan kami bisa menjadi berkat di kota Tabanan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Kau berkati setiap tangan-tangan yang menabur ya Bapa. Berkati di dalam pekerjaannya, rumah tangganya, maupun usahanya Tuhan, maupun studinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini adalah minggu yang terakhir ya di tahun 2021. Kita akan naikkan satu pujian semusim berlalu. Lagu ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai kita setiap musim dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyanyikan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Dari penghujung Januari tahun ini sampai Desember, Tuhan mengantar kami. Betapa banyak kebaikan kemurahan-Mu yang Tuhan tumpahkan, curahkan dalam kehidupan kami. Selayaknya kami menghormati, menghargai, mengasihi Engkau Tuhan. Apa yang kurang yang Tuhan tidak berikan dalam kehidupan kami? Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Kami terlalu kenyang buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Tuhan, dengan apa kami kebalas semua cinta Tuhan dalam kehidupan kami? Ini pernyataan kami kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruhnya bagi Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami keluarga besar Gibrok Tabanan, kami boleh menyadari sungguh-sungguh anugerah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Bapa, hamba percaya setiap kami di antara kami mengalami Tuhan. Sepanjang tahun ini. How great Lord. Kami menyambut Tuhan. Kami menyambut Engkau Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyambut kami dengan penuh senyuman. Menyambut kami dengan segala kekurangan keterbatasan. Kami dibuat menjadi berarti di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemuliaan dari Tuhan. Siapakah kami? Kami boleh berbangga hati memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh penyembahan kami pagi hari ini, seluruh pujian pengagungan kami kepada Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau sebagai persembahan syukur korban yang harum, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab penyembahan kami lahir dari hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman. Hamba-Mu yang Kau utus adalah yang terbatas. Tetapi saya melayani Allah yang tidak terbatas. Curahkan rahmat, hikmat, kuasa-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu hamba menyampaikan firman, Engkau datang
Engkau datang pada setiap pribadi, berbicara, menjamah, melawat, sehingga setiap kami pada pagi hari ini yang datang, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita dulu kembali. Salam. Karena pertolongan Tuhan kita bisa sampai hari ini. Amin. Saya secara pribadi, luar biasa Tuhan menyertai saya secara pribadi dan keluarga sepanjang tahun ini. Dan itu bagi orang lain itu remeh, tetapi bagi saya itu pengalaman yang tidak bisa diulang kembali. Saudara, juga saya percaya bahwa dalam hidup kita sepanjang tahun ini ada banyak kebaikan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Jadi mari kita tidak bosan-bosan beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah baik kepada saudara dan saya. Kita tidak punya alasan untuk menghindar, untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana Natal, ya. Natal. Kita masih di tempat lain, teman-teman kita di gereja lain masih ada yang Natal. Kita bersyukur sudah selesai. Amin. Dan itu luar biasa, kita sukses Natal kita luar biasa. Ya. Amin. Semua karena kita seluruh jemaat, seluruh panitia bekerja bersama-sama. Ya, bagaimana apa yang kita rencanakan, kita doakan dan itu berhasil. Dan itu adalah kekuatan sebuah kebersamaan. Amin. Sebuah kebersamaan. Dan saya melihat bahwa saya secara pribadi karena kemurahan Tuhan, saya mendampingi teman-teman di Denpasar bagaimana memulai sebuah pelayanan Natal, ya, meng-create dari awal sampai selesai. Dan itu sukses. Sama juga dengan teman-teman yang di sebelah, ya, di keluarga pemuda Batak. Itu paling heroik buat saya. Pada waktu tanggal 18 itu, saya dari sini bersama dengan Pak Johan masang tenda. Pulang dari sini itu waktu saya survei ke sana hujan. Pulang ke rumah, nanti sore ibadah bagaimana? Saya tidak ada cara lain. Cara kami hamba Tuhan, pasti setuju Pak Gembala. Saya ambil gitar. Saya penyembahan. Saya naik ke hadirat Tuhan. Saya naik ke hadirat Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba hujannya berhenti. Ya, luar biasa. Hujannya berhenti Bapak Ibu, hujannya deras. Saya anak-anak istri, bagaimana ini Pak? Saya tidak ada perlu bertanya-bertanya. Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan hujan. Dan Tuhan bisa mengubah. Amin. Ya, jadi dalam keadaan kita terdesak, jangan cari pertolongan yang lain. Ya, carilah Tuhan. Dan terakhir dia di sini, bahwa saya lihat benar-benar Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Seperti biasa kita bersaut-sautan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jika Bapak Ibu sudah membuka, bisa juga melihat di slide di depan. Multimedia menolong saya. Ya, sudah ada. Jadi saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, sampai seterusnya, dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, 3.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. 2, 3. Sama-sama. Dan ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa kita sudah merayakan Natal 200 lebih negara, dan sekarang kita perhatikan di Timur Tengah adalah lebih open minded, bahwa negara-negara Timur Tengah sudah, kalau di sini mulai tertutup Indonesia, ya mulai tertutup, haram, dilarang mengucapkan selamat Natal. Sebaliknya Timur Tengah lagi euforia, bersemangat, ya, sudah menyadari bahwa terlahir dari satu ayah, Ismail, Ishak. Jadi sekarang antara Israel dan negara-negara Timur Tengah adalah kerjasamanya luar biasa. Dan pernik-pernik Natal dijual bebas, terbuka. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dan itu adalah suatu terobosan luar biasa. Indonesia, ya sebaliknya. Mudah-mudahan kita berdoa jauh ke depan lebih terbuka lagi. Amin. Sebenarnya kita tidak ada urusan, mau dilarang, mau tidak ucapan, kita tetap Natal kan? Ya, kita tetap Natal. Tetapi itulah pemahaman yang sempit, bahwa ketika kita menjadi ahli dengan agama lain, maka kita membuat suatu statement-statement yang memecah belah bangsa. Tetapi saudara-saudara kita yang di Timur Tengah sedang menikmati kebebasan, kemerdekaan, terkoneksi antara saudara-saudaranya yang lain. Dan itu dimulai dari mana? Waktu orang Majus. Tahukah orang Majus? Orang Majus yang kita baca dalam kitab Matius adalah orang-orang dari Yaman. Orang-orang pintar, cerdas yang membawa emas, mur dan kemenyan. Itu secara profetik adalah berkat yang sudah secara jasmani diberikan kepada Tuhan Yesus, dan itu berdampak secara rohani. Dan berkat Abraham juga ada pada mereka, pada Ismail. Jadi tidak heran kalau secara jasmani mereka memang kaya, tetapi berkat rohani tidak ada untuk mereka. Itulah karenanya sekarang dengan adanya multimedia yang luar biasa, ya, multimedia yang luar biasa. Kalau kita Indonesia saja setiap tahun ada murtadin 2 juta orang. Itu sebelum YouTube berkembang dengan luar biasa. Dengan berkembangnya YouTube sekarang mungkin lebih. Jadi gereja siap-siap membangun gereja yang besar. Amin. Iyalah. Sekarang Tuhan menuai luar biasa, kalau kita nggak siap. Wadahnya bagaimana? Tadi saya masih sempat tanya Pak Gembala, gedung baru yang mana Pak Ripin bangun itu ya? Saya belum pernah tahu di mana ada bangun gedung baru. Sanur ya, kapasitas berapa Pak? 1.000. Ya, 1.000 gedung baru kita.
Ya, kita berdoa kalau untuk kita sebenarnya keluarga besar ministry lembaga pujian ini tidak cukup kapasitas 1.000. Minimal kita itu 15.000, 20.000 ke atas. Beneran. Kita yang ada di Bali aja berapa belasan ribu kita ini. Belum yang di luar Bali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa kita bersyukur dalam sepanjang perayaan Natal ini kita aman. Saya sempat waktu bersama dengan panitia itu sempat ada WA dengan saya memperkenalkan diri itu sebagai Intel, tapi karena untung saya menganalisa bahasa itu dengan baik, ya saya komunikasi balik dengan Ibu Putu, ternyata itu tidak ada orang yang di dalam nama itu. Ya, dan kita bersyukur juga di seantero Indonesia. Saya baca beberapa hari yang lalu di Kalimantan Barat itu Banjarmasin di mana itu? Kalimantan Barat ya. Kalimantan Selatan ya. Nah itu bahwa orang yang sudah menyiapkan diri untuk mengebom gereja pada tanggal 24 dan 25. Tidurnya di hotel. Ya dananya dari pengumpulan dananya kan dari kotak-kotak itu ya. Nah itu. Jadi doa kita menghindarkan kita dari bahaya. Amin. Menghindarkan kita dari bahaya. Mungkin bukan kita yang menangkap orang itu. Tuhan bisa pakai TNI, Polri untuk menciduk siapa saja yang ingin membuat kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kembali pada konteks kita tadi, saya membuat, biasanya ada senjata, maaf Pak Gembala, ya ada senjata kita kalau di depan ini, gitu ya. Ya, pagi hari ini saya membawakan judul 5 langkah saat Yesus datang ke dunia. Naik saja karena terbatas waktu, bantu saya multimedia. Ya, jadi kita baca sudah tadi bahwa saya starting point-nya pada ayat 6 dan sampai 11. Jadi kita belajar pelan-pelan supaya kita mengerti betapa dalamnya kekayaan Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Ya, di dalam tekanan, di dalam belenggu kakinya dibelenggu, tangannya tidak dibelenggu juga, tapi masih dapatkan pewahyuan dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam tekanan bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Amin. Jadi ada bonus-bonus yang Rasul Paulus terima di dalam penjara. Waktu dia menaikkan penyembahan dengan Silas, yang terbaik, yang pertama dia mendapatkan mujizat. Penjara itu apa? Terbuka. Penjara itu terbuka. Tanpa dibuka oleh sipir-sipir, dia terbuka sendiri dengan cara Tuhan. Waktu dipenjarakan Rasul Paulus ada di paling bawah. Ya, penjagaannya ketat sekali. Yang kedua, setelah dia keluar dari penjara, ya, apa yang terjadi? Pertobatan sekeluarga, yaitu kepala penjara. Ya, dan apa yang dikatakan kepala penjara? Apa yang harus saya perbuat? Should I do? Apa seharusnya saya perbuat? Dia berpikir bahwa seluruh narapidana sudah keluar. Rasul Paulus dan teman-temannya, I'm here. Maka kami masih ada di sini. Dan bukan hanya itu, tetapi ini pengalaman yang terindah di dalam penjara itu. Dia mendapatkan rahasia-rahasia Kristus Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu ada di dalam tekanan, dalam masalah, jangan mencari pertolongan yang lain. Amin. Menghadaplah kepada Tuhan. Sebab ada banyak hal yang Tuhan ingin ceritakan pada saudara dan saya. Dan terbukti bahwa Rasul Paulus disingkapkan bagaimana rahasia Kristus. Awalnya adalah hanya menuliskan dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima tadi. Supaya orang-orang di Filipi adalah supaya mereka sepikir, sejiwa, satu tujuan. Latar belakangnya adalah di sana bahwa jemaat muda Filipi ada di dalam keputusasaan. Kenapa mereka putus asa? Yang pertama adalah kenapa mereka putus asa?
Karena Rasul Paulus, karena di situ tidak diberikan berapa lama Rasul Paulus itu dalam penjara. Orang kalau pemimpinnya ditangkap, tidak ada yang memimpin di luar, buyar. Ya, kocar-kacir anak buahnya. Jadi gembala jemaat muda yang baru didirikan oleh Rasul Paulus, oleh Dr. Lukas, oleh Timotius, mereka butuh pegangan. Mereka putus asa. Bagaimana nih? Siapa lagi yang memandu kita? Timotius masih muda, belum mendapat, dia hanya mendapat meneruskan apa yang diberikan oleh Rasul Paulus. Berpikir seperti Rasul Paulus belum ada. Jadi kita perlu juga orang yang pintar, amin. Amin. Ya. Jadi mereka putus asa. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu membaca Filipi 4 ayat 2 dikatakan ada perselisihan antara Eudia dan Eutika. Apa yang diperselisihkan itu kemungkinan besar adalah karena dalam pasal 3 berkaitan dengan orang Yahudi yang berusaha memperkenalkan budaya dan budaya duniawi dan keagamaan. Mereka berusaha menambahkan kalau jadi Kristen itu harus disunat. Nah, ini kita hati-hati gereja. Kalau orang Kristen tidak perlu disunat. Kalau disunat itu karena tuntutan apa? Kesehatan. Sebab dalam ayat-ayat yang lain ditulis Paulus, sia-sialah pengorbanan Kristus kalau kita harus sunat lagi. Sunat yang terpenting adalah sunat dalam hati. Bagaimana menanggalkan seluruh perbuatan dosa kita. Itu adalah sunat yang paling penting dalam hidup saudara dan saya. Jadi orang Yahudi memaksakan itu. Rasul Paulus mendengar dalam penjara. Mereka harus ditenangkan. Mereka harus diluruskan. Mereka harus diberi konsep yang jelas. Supaya mereka tidak bingung. Dan itu menimbulkan kerisauan bagi Eunike yang bekerja dengan keras. Tapi mereka adalah wanita yang baik. Yang sungguh-sungguh melayani. Bahkan dikatakan di sana. Mereka sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Latar belakang yang ketiga adalah bahwa orang Yahudi yaitu tadi memaksakan budaya ada ya kalau dalam istilah lain itu dalam Talmud itu ada di YouTube, ada di macam-macam itu kalau Bapak baca itu adalah aturan-aturan yang ditambahkan untuk apa? Alkitab ini. Aturan-aturan itu termasuk cuci tangan, ya, termasuk ya itu tadi. Sunat memang sudah ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu menimbulkan apa? Suatu perselisihan dalam jemaat Filipi. Kita tinggalkan itu. Bapak Ibu, kita beranjak pada ayat yang ke-6. Di sana dikatakan dalam ayat 6 bahwa yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Natal yang kita rayakan adalah banyak orang tidak memahami bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya datang sebenarnya masih dalam rupa Allah. Apa rupa Allah? Dia dalam rupa Allah yang mengidentifikasikan apa? Atributnya, pribadinya, sifatnya, karakternya, sifat-sifat dalam kekekalan sebelum dia datang. Pada mulanya adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya ada Allah. Beresit bara Elohim. Jadi pada mulanya Allah. Jadi segala sesuatu dimulai dari Allah. Jadi singkatnya bahwa posisi kedaulatannya secara harfiah terbaca seperti ini. Dia dalam rupa Tuhan. Dia dalam rupa Tuhan. Pada waktu dia datang, jadi langkah pertama dia meninggalkan posisinya sebagai ini. Dalam rupa Allah. Makanya dalam Matius 1 ayat 23, dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. God with us. Jadi kemana-mana kita tidak usah takut. Apa yang kita hadapi tidak usah takut. Amin. Apa yang kita alami tidak usah takut. Saya juga hari-hari ini kok saya nggak mengalami lagi selesai.
Ya, saya percaya itu. Amin. Walaupun memang saya melewati masa-masa pengumatan. Tapi saya merasa kok lambat laun saya sehat. Saya kembali kesehatan saya 2007 ke bawah itu. Saya sehat sekali, tidak pernah muncul apa yang saya alami sekarang. Amin. Jadi saudara tidak boleh putus asa karena Tuhan menyertai saudara. Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia meninggalkan itu. Lalu setelah dalam percakapan Yohanes 8 ayat 58, dia adalah Allah sebelum ada Abraham. Jadi yang saya katakan tadi di dalam pada mulanya Allah. Allah di sini kalau kita belajar bahasa Ibrani itu Elohim adalah bicara, kalau orang mengutak-atik Alkitab tentang Tritunggal dimulai dari sini Bapak Ibu. Elohim itu bentuk jamak, plural. 3. Ya, di dalam satu kesatuan. Jadi bertiga nih. Dia adalah gambar Allah, representasi Allah. Waktu dia datang ini. Ya, meninggalkan itu. Walaupun dalam rupa Allah. Dia adalah kemuliaan Allah. Lagi, dia meninggalkan posisi berdaud. Dalam ayat 6. Bahwa kata kerjanya, saya pelan-pelan ya. Kesetaraan Allah yang dikatakan di situ tidak harus dipertahankan. Menggenggam. Dipertahankan itu adalah, ini artinya, menggenggam. Hold, behold. Nah. Berarti apa? Kalau orang yang egonya tinggi itu adalah merebut sesuatu, merenggut sesuatu, memegang sesuatu, menariknya. Ini punyaku, punyaku, punyaku. Nah gitu ya. Atau bisa berarti menggantungkan sesuatu, berpegang pada sesuatu. Ya, bandingkan Lucifer, dialah seorang pemimpin jembahan tertinggi di sorga. Sudah diberikan pemimpin, sudah diberikan status pemimpin penyembahan yang tertinggi. Tidak puas juga. Lalu dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 14, aku akan naik menyamai Yang Maha Tinggi. Mulai diam-diam mengadakan konspirasi. Bagaimanakah usahanya? Ternyata unsuccessful. Dia gagal. Akhirnya ditendang, diusir dari sorga, turun ke bumi, bukan menjadi manusia, dia menjadi setan. Makanya dia pengaruhi pertama Adam dan Hawa, dan kita dampaknya hari ini. Tetapi bagi Yesus, baginya kesetaraan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu direbutnya. Kenapa? Karena bukanlah sesuatu yang dia perlu direnggut dari seseorang menjadi miliknya secara cah. Karena itu adalah sifat secara alami. Ya, sifat secara alami. Dia memiliki kesetaraan dengan Tuhan. Tetapi dia rela abundant, melepaskan. Dia rela melepaskannya waktu dia datang. Dia serahkan. Berikutnya adalah dia mengosongkan dirinya. Kata kerjanya berarti mencurahkan sampai habis. Mencurahkan sampai habis. Bapak Ibu kalau ada sesuatu di itu yang bisa dituang. Habis. Habis tidak ada tersisa. Jadi dia mengosongkan dirinya sampai habis. Dia mengosongkan dirinya kemuliaannya ilahinya. Kemuliaan ilahinya di dunia terselubung. Tetapi dia menyelubung kemuliaan ketika datang ke dunia ini. Dia mengesampingkan kemuliaan dan menyerahkan kehormatannya kepada Allah Bapa. Menurut Yesaya 53, dia dihina, dicaci maki, tidak diinginkan. Kalau Bapak baca itu, Bapak Ibu baca bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan tentang pribadi Yesus dalam Yesaya 53. Waduh, saya waktu merenungkan itu tidak terasa air mata saya jatuh. Bagaimana mungkin?
saya memahami, menerima kedalaman ke dalam pengertian itu membuat saya kadang-kadang saya nggak tahan. Gak tahan pada waktu saya berdoa merenungkan firman Tuhan itu, tidak tahan saya. Jadi dia dicaci maki tidak diinginkan. Dalam 2 Korintus 8 mengatakan dia kaya supaya menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Kaya secara kekayaan surgawi. Sebab sebelum Tuhan datang, manusia mencari Allah tidak pernah berjumpa dengan Allah yang benar. Tetapi beda di dalam kekristenan, dia Allah yang datang memperkenalkan dirinya. Kesimpulannya dari 3 ayat ini, jadi dia menyerahkan otoritas pribadinya sendiri. Pelaksanaan dirinya sendiri atas otoritas itu. Dia berhenti menggunakan apa? Kemahakutahuannya. Dia berkata, saya bahkan tidak tahu kapan kedatangan kedua kali terjadi. Tidak ada yang tahu. Nobody knows. Hanya Bapa saja. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang otak ngulik-ngulik tentang kedatangan Tuhan boleh. Tapi kalau berani-berani hari apa, tahun berapa, jam berapa, jangan coba-coba. Sebab sudah terjelas. Saya tidak menyebut nama. Ada hamba Tuhan dulu, saya masih kelas 2 SMA. Saya masih ingat jelas. Saya itu sampai hati saya itu luar biasa mendengar penjelasan yang luar biasa itu. Salah satu yang saya ingat itu nanti ada lembu merah. Lah orang Israel memang pelihara lembu merah. Apalagi di Bali kan. Benar gak? Malu sendiri bertahun-tahun tidak jadi. Tidak jadi datang Tuhan. Pindah dia dari GBI. Hamba Tuhan besar loh. Jadi jangan asal celoteh kalau memang itu bukan Tuhan. Boleh mengutak-atik tentang bagaimana kedatangan Tuhan. Kebenarannya sudah ada untuk meluruskan, membuat konsep. Tapi jangan coba-coba memberikan penanggalan waktu. Karena Tuhan Yesus pun berkata, nobody knows. Tidak ada yang tahu. Semua sudah tersimpul di sini. Jadi kapan Tuhan datang, kapan Tuhan Yesus datang, dia menunggu juga. Pada waktu dia datang ke bumi, Tuhan juga yang suruh, Allah Bapa yang suruh. Bukan ucuk-ucuk dia datang sendiri. Ya, jadi dia mengosongkan dirinya. Apa yang kita belajari dari ayat 6, ayat 5. Bagaimana kita memposisikan diri. Apa jabatan saudara hari ini? Datang di gereja ini. Ini sangat penting Bapak Ibu. Pada waktu kita membawa atribut-atribut kebanggaan kita datang ke gereja ini. Sulit rasanya untuk menjangkau hal-hal yang kecil dalam pelayanan. Betul enggak? Sulit. Karena kita bangga dari kedudukan kita sebagai apalah di status kita di masyarakat. Sulit itu. Tapi kalau kita tahu pahami bahwa Allah yang kita rayakan, Allah yang kita sembah seperti ini, no sense. Tidak ada alasan bahwa saya akan melayani Tuhan. Amin. Selanjutnya bahwa langkah yang kedua, dia menerima tempat seorang budak. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dia mengambil rupa seorang budak. Dalam bahasa Yunani, dolos budak. Tapi untuk kesempatan ini dalam inkarnasi, ia datang menjadi budak. Ya, Yesus memiliki semua hak istimewa sebagai Sebagai Allah. Dia memilih mengesampingkan hak istimewa untuk melayani orang berdosa, you and I. Semua orang dalam kehendak Bapa. Jadi dia seperti seorang raja yang melepaskan crown, mahkotanya, dan menanggalkan jubah kebesarannya, jubah yang agung itu. Mengenakan kain seorang budak dan keluar dari istana untuk membantu orang miskin melarat untuk bertahan hidup. Ini pengertian. Jadi kalau saja raja segala raja mengambil rupa dan melayani posisi apa yang saya bilang tadi.
Apa alasan saudara tidak mau? Dia melepaskan. Dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dia berkata, hamba Tuhan yang menderita, dia menjadi hamba Allah agar dia apa? Dapat melayani kita pada titik kebutuhan yang paling dalam. Apa yang menjadi kebutuhan saudara paling dalam? Kebutuhan yang paling dalam buat saudara dan saya adalah keselamatan. Semua bisa dibeli. Tapi keselamatan jiwa tidak dapat ditukar dengan apapun. Dia mengambil atribut, mengambil karakteristik seorang hamba. Dia benar-benar menjadi apa? Budak Allah dan budak orang berdosa. Dia datang bukan dilayani tetapi untuk melayani. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai seorang yang melayani. Lukas 22 ayat 27. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sifatnya. Jadi saudara dan saya ketika menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita harus punya prinsip ini. Saya datang, saya ada bukan untuk dilayani, tetapi melayani Tuhan. Amin. Kalau di luar sana mungkin biasa dilayani oleh pembantunya, oleh asistennya di kantor, di perusahaannya. Tapi pada waktu bergabung dalam chemistry-nya Tuhan, pelayanannya Tuhan, kita harus membuka paradigma kita di sini. Kita datang untuk saling melayani. Amin. Jadi kita datang untuk jadi Tuhan yang ada, yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Dia memposisikan dirinya yang mestinya dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Ya secepat saja, waktunya sudah. Dia mengambil sikap tanpa pamrih. Ayat 8 ya. Ia merendahkan dirinya tak sampai apa? Sampai mati di kayu salib. Bahkan di saat yang dikatakan dalam bahasa Inggris, the point of death. Jadi ditentukan untuk mati. Saudara rela nggak ditentukan untuk mati? Oh enggak. Belum tentu. Ya. Jadi ditentukan untuk mati. Betapa tidak mentikan diri sendiri. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mau merasakan salib datang padanya. Dia tahu di atas salib itu dia akan menanggung beban dosa semua orang yang pernah sepanjang sejarah percaya kepada percaya sepanjang sejarah manusia. Dia akan menanggung jumlah dosa yang tidak terbatas dalam beberapa jam. Dia akan menyerap murka Tuhan yang tidak bisa kita pahami. Dia menyerap. Begitu ya. Serap semuanya. Wih, dosanya kalau 1-2 orang ringan. Satu bumi ini loh, seluruh dunia. Dia serap dalam beberapa jam. Itulah karenanya berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu, dalam posisi seperti itu, Tuhan tidak bisa bergaul dengan apa? Allah Bapa, tidak bisa, tidak tahan dia. Meninggalkan sesaat. Dia merasa sendirian. Betapa gelapnya dosa itu. Jadi murka Tuhan dicurahkan pada dirinya. Padahal itu hukuman saudara dan saya. Tetapi dia ditimpakan seluruhnya. Luar biasa. Murka Tuhan berada di luar jangkauan pemahaman kita. Siapa yang bisa mengukur murka Tuhan? Bagaimana dia bisa menerima semua murka itu dalam waktu singkat? Karena dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Oleh karena itu dia memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk dihukum. Makanya kalau kita menghadapi persoalan, minta kekuatan dari Tuhan. Untuk memiliki daya tahan. Amin. Iya. Karena Tuhan punya kekuatan itu. Kalau ada dalam masalah, kita harus minta pada Tuhan kekuatan daya tahan waktu kita ditekan dalam masalah. Karena Tuhan Yesus ada contohnya nih. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Apa? Melainkan kehendak Bapa yang jadi.
Janganlah biarlah cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Itu ada percakapan yang luar biasa. Bahkan di situ dikatakan bahwa peluhnya seperti tetesan darah. Bagaimana tidak ini pengalaman ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dia menjadi taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dia membungkuk sepanjang jalan untuk mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Kematian di kayu salib itu menyakitkan, memalukan. Ya dikutuk. Ulangan 1 ayat 23 mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di salib. Paulus juga mengutipnya dalam Galatia 3:13. Kristus menjadi kutuk bagi kita menyerap murka Allah atas nama saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib bukan membawa namanya sendiri. Tapi atas nama saudara, atas pelanggaran saudara dan saya. Jadi keselamatan itu sangat mahal. Ayat 9-11. Alasan pengajuannya, di situ dikatakan ayat 11, saya bacakan sejenak. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan ada di bawah, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba Prama minta tolong tampilkan yang bahasa Inggris, saya menulisnya dalam slide yang bahasa Inggris coba. Ayat mana ayat 9 ya? Ayat 9-11. Ini. Ini yang paling, ini ya, mulai dari sini. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Jadi ini, Allah sangat meninggikan dia. Lalu paling jelas, that at the name Jesus every should, ini garis bawah. Seharusnya bau menyembah, berlutut. Baik yang ada di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, balik poin-poin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa alasan dipromosikan, diajukan, alasan penghinaannya, alasan ketaatan sampai mati, bahkan sampai mati ke salib. Ini, alasan ini karena dia sempurna menaati Bapa dan mencapai penembusan, Allah sangat meninggikan dia. Menaati Bapa. Jangan diremehkan tentang ketaatan. Salam Bapak Ibu. Jangan diremehkan ketaatan. Jadi Tuhan Yesus sangat obedient di sini. Mentaati Bapaknya dan mencapai penebusan Allah, maka dia ditinggikan. Tuhan membangkitkan dia dari kematian, itu memberitahu kita dalam perjanjian baru. Tuhan membangkitkan dia dari kematian sebagai tanda kepuasan Tuhan. Tuhan puas. Maka dia dibangkitkan. Tuhan puas atas kematiannya. Kemudian Tuhan meninggikan dia di sebelah kanannya sendiri dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Bahkan kitab Ibrani memberitahu kita dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Allah meninggikan dia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat yang maha tinggi. Nama yang mana Bapak Ibu? Diberi nama yang mana? Nama Tuhan. Yesus itu adalah nama pemberian yang diberikan supaya mudah dikenal. Bukan itu yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang kita kenali adalah Tuhan di dalam nama Yesus. Karena pemain bola juga ada nama Yesus. Main tinju juga ada nama Yesus. Main pegladiator juga ada
nama Yesus. Tapi nama mereka tidak berkuasa apa-apa. Panggil aja, Yesus. Nah, nggak ada apanya itu. Tapi nama yang dimaksud sini, nama Tuhan. Dalam pasal yang ayat 6 tadi kan, dia datang, dia memberikan kepada Bapa. Sekarang disematkan kembali nama Tuhan itu. Berikutnya, penghinaannya selesai di kayu salib, segera diikuti oleh pemuliaannya, dibangkitkan dari kematian, diangkat ke sebelah kanan Allah dan kembalikan penuh, penghormatan penuh, hak istimewa penuh, ekspresi penuh atribut, penggunaan penuh kehendaknya secara absolut. Dia menyelesaikan penebusan kita dan Tuhan meninggikan dia. Sekarang dia sangat meninggikan dia dan mengandalkannya pada nama di atas segala nama. Sehingga pada nama yang diberikan kepada Yesus berteklutut apa? Segala yang dia ada di langit. Apapun namanya ciptaan di atas langit sana. Di atas bumi dan di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Jangan berpikir bahwa orang-orang di neraka tidak tahu Yesus adalah Tuhan. Yang kita dengar selama ini kan, Tuhan itu iblis dengar, betul. Tapi orang-orang yang dikirim ke neraka tahu juga Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas neraka, pemegang kunci kerajaan maut. Mereka tahu itu. Dan mereka didefinisikan sebagai penderitaan yang mengerikan dan ditimbulkan dari orang yang menyangka Kristus apa yang layak dia terima. Dan itulah penegasan ketuhanannya dan penyerahan dan penyembahan yang tepat. Itulah dia mengirim orang-orang ke neraka karena mereka menolak Kristus Tuhan. Sudah tahu arahnya Bapak Ibu kalau kita menolak Yesus Kristus Tuhan. Dalam Roma 10, bagaimana kita mengaku Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku sebagai Tuhan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia antara mati, kamu akan diselamatkan. Sederhana bukan? Mengaku. Tapi jangan sekedar mengaku, percaya. Percaya yang bagaimana? Trust. Mempercayakan hidup kita. Seperti Tuhan Yesus tadi. Mempercayakan hidupnya kepada Bapa. Otoritas Bapa. Seperti itu pada waktu kita menerima dia. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kok sudah habis ya? Itu pas kan waktunya. Ya, kesimpulan. Dan Tuhan telah memberi Anda kesempatan bahkan hari ini. Untuk membuat apa? Pengakuan itu sekarang. Sesuai Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika Anda membuatnya sekarang, Anda akan membuatnya dengan sukacita untuk selama-lamanya. Dia akan meninggikan Anda ke taktanya sendiri. Dan Anda akan menjadi pewaris bersama. Dan berbagi dalam semua kekayaan surgawi. Amin. Amin. Dia adalah Tuhan, menyerahkan dirinya sendiri. Namun tetap menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan, mengenakan jubah raja. Kemudian melepasnya, mengambil kain pengemis. Dia adalah Tuhan, hakim, bangkit dari bangku dan pergi ke tiang gantungan sebagai penjahat. Kita ingat waktu konsep penginjilan itu Pak Johan ya? Ya, diilustrasikan. Dia adalah Tuhan, dia memiskinkan dirinya sendiri. Memiskinkan dirinya sendiri. Dia adalah pemilik dunia ini. Tapi dia memiskinkan dirinya sendiri. Meminta-minta kepada dirinya sendiri. Memaparkan dirinya sendiri kepada kejahatan. Dan tidak pernah menyayangkan dirinya sendiri. Sampai dia mencapai salib di bukit Golgota. Dan salib itu menjadi jumlah dan tanda penghinaan tanpa pamrihnya. Dan dia melakukannya untuk kita. Akuilah dia sebagai Tuhan. Dan terimalah keselamatan ditawarkan. Dan Anda akan terus melakukan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pengertian-pengertian ini luar biasa. Mari kita bangun pemahaman kekristenan kita. Bahwa saya ulangi bahwa ini adalah
bagaimana dia meninggalkan posisinya sebagai Allah yang berdaulat. Yang kedua, dia menerima tempat seorang budak. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Saya melompati tadi karena sudah waktunya. Time is up. Yang ketiga, dia mengambil sikap tanpa pamrih. Yang kelima, dia naik menjadi pangeran yang tertinggi. Dia Prince of Salvation. Dia menjadi pangeran dari keselamatan itu. Yang karena kenapa dia menerima itu? Dia sudah melakukannya ayat 9 sampai 11 itu. Bila renungan ini membawa kita semakin menghormati, menghargai karya Kristus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga kalau kita bergereja bukan rutinitas, bukan asal-asalan, pelayanan juga begitu. Disenggol sedikit, tersinggung sedikit, jangan lompat. Untung dalam gereja kita ya tidak adalah yang lompat begitu. Waktu di pengurusan Natal yang 2 yang saya urus itu lompat satu ketuanya. Saya bilang. Tapi saya bilang teman-teman, ayo cepat. Tim harus berjalan. Di satu lagi, satunya lompat juga. Saya bilang kenapa ini? Ya ternyata memang bahwa itu tadi belum memahami. Jadi kita tidak boleh mengucikan orang-orang itu. Mungkin pemahamannya belum sampai di sini. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita didewasakan, dibangkitkan, dibangun, semakin mengerti rahasia Kristus Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita menyambut perjamuan kudus, kita menaikkan sebuah lagu. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kita katakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami mulia
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, rapnya saja, ulah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan sudah diberitakan. Betapa rahasia ke Kristus itu diterima oleh Paulus. Dia menuliskan kembali, dia mewariskan kepada saudara dan saya untuk kita terus pelajari, merenungkan, dan melakukannya. Dia adalah Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menyerahkan hidupnya tanpa pamrih, mati sampai di kayu salib. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia tidak tampil sebagai alayan, tetapi dia bergaul dengan orang berdosa. Dia mencapai orang-orang berdosa. Dia menjangkau pemabuk, pezina, pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dia datang dan memberitakan rahmat keselamatan supaya mereka dibenangkan bagi Tuhan. Bahkan dia mencurahkan seluruh hidup dengan tujuan supaya dalam namanya setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Cepat atau lambat kita akan melihat dunia mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Aura pengenalan akan Tuhan sedang merajalela, menjelajahi seluruh dunia. Walaupun disertai dengan penganiayaan, percayalah, masa ini lebih cepat kedatangan Tuhan. Karena semua orang akan mempercayai Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan pribadi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, persiapkan hidup. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Melayanilah dengan benar di hadapan Tuhan. Berkeluargalah dengan benar di hadapan Tuhan. Bekerjalah dengan benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kau ekspresikan, biarlah itu semua adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Penyembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Segala aktivitas kita. Karena nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sudah datang menjadi manusia, menjadi daging. Tubuhnya telah dipecahkan di kayu salib. Hidupnya dituangkan, diserahkan semuanya untuk saudara dan saya. Dan disertai darahnya mengalir di bukit Golgota. Sebab darah hewan tidak pernah akan menghapus dosa manusia. Tetapi darah yang kudus yang ditentukan mati sampai mati di kayu salib. Hanya pribadi satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Anggur ini yang kita angkat merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat keselamatan yang sangat berharga Tuhan. Kami bersyukur menjadi orang yang beruntung memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyesali keputusan kami di Tuhan. Seumur hidup kami akan mengiring Tuhan dalam hidup kami. Keluarga kami akan mengiring Tuhan. Amin. Orang-orang yang bersama dengan kami akan mengenal Tuhan. Dan kami akan memberitakan itu kepada orang lain. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Yang menawarkan keselamatan kepada semua orang. Tanpa paksaan. Tuhan terima kasih. Kami sudah menyambut Tuhan. Sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah berikan kami kekuatan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang Kristen. Yang terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Semakin hari, semakin waktu. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan menyongsong tahun yang baru. Tahun yang kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup hari ini, kami percaya juga Tuhan akan membawa kami di tahun 2022 dengan pengalaman yang berbeda, dengan berkat yang berbeda, dengan promosi yang berbeda, dengan hal-hal yang baru yang berbeda.
Karena Tuhan itu kreatif. Karena Tuhan itu maha besar. Mendesain hidup kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi perusahaan kami. Dimanapun kami berada, kami membawa aroma Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan untuk kembali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersyafaat bersama-sama, kita akan bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kehadiranmu ya Tuhan sangat-sangat berarti Tuhan buat dunia Tuhan. Terlebih buat kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, damai sejahtera telah Kau berikan kepada dunia, bahkan kepada kami semua. Dan kami percaya ya Tuhan, kami bukan hanya sebagai orang yang menjadi seorang pemenang Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana di penghujung tahun ini Tuhan, sudah terlalu banyak Tuhan kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terkadang kami lalai Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kami telah lupa Tuhan, bahwa kemenangan itu sudah ada pada kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau rela Tuhan melepaskan hak kealahan-Mu demi kami semua orang yang berdosa, supaya kami menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah semua ini Tuhan terjadi atas bangsa kami, Indonesia. Indonesia penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berbagai macam persoalan yang terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan, kami tahu dan kami percaya ya Tuhan, kemenangan sudah Kau janjikan buat bangsa Indonesia. Bahkan damai sejahtera Tuhan tidak hilang daripada bangsa Indonesia. Terima kasih Kau tetap memberkati bangsa Indonesia. Engkau memberkati kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kekuatan Bapak Presiden hanya Engkau Tuhan. Hanya hikmat-hikmat Allah yang menyertai Bapak Presiden. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk penatua-penatua kami. Kami percaya ya Tuhan, hikmat-hikmat-Mu terus Engkau tambah-tambahkan kepada Bapak penatua kami Tuhan yang ada di pusat. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kesehatannya Tuhan. Kau jagai kesehatan penatua kami ya Allahku, supaya penatua kami terus dapat membagikan berkat buat kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu Bapak Teguh sebagai gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hamba-Mu terbatas.
Tetapi kuasa-Mu yang besar itu yang tidak terbatas Tuhan buat hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu Tuhan boleh mampu Tuhan untuk terus membawa jemaat dan memimpin jemaat di GBI Rock ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati daripada seluruh keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Kau berkati Yesus. Kami serahkan Tuhan kepemimpinan daripada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Teguh, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi bagian di dalam ibadah kami siang ini. Terima kasih Bapak, dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita kami akan memberi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berharap untuk tanggal 31 kita semua hadir. Saya berdoa untuk ke depan bagaimana jemaat mengalami multiplikasi, penambahan segala sesuatu yang sudah saudara kerjakan. Oleh karena itu saya menulis beberapa ayat dan saya berdoa dari setiap saudara ketika perjamuan suci saudara menemukan ayat-ayat di mana Tuhan akan memimpin saudara apa yang kita lakukan. Jika saudara ingin mengundang yang lain silakan. Saya percaya berpesta kita di hadapan Tuhan akan membuahkan lebih lagi, multiplet dan multiplet. Haleluya. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kasih karunia dan berkat rahmat Allah melimpah atas engkau. Engkau hidup tidak akan pernah mengalami kekurangan. Engkau tidak akan mengalami jatuh, tetapi Tuhan akan membangkitkan engkau dan tetap menyertaimu. Tuhan yang besar, Tuhan yang mengubahkan,
Tuhan yang akan membangun dan membangkitkanmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan studimu, bahkan setiap apa yang kau lakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau tidak akan turun tapi naik, naik dan naik mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.